Halo Cakramania, ketemu lagi dengan saya Nelo Insani, host Cakra Loka. Dan tidak terasa kita sudah mengawali tahun 2024 dengan semangat tahun yang baru. Kita juga punya fakultas baru tentunya di Universitas Negeri Malang ini, yaitu Fakultas Vokasi. Sudah pernah tahu kan teman-teman Cakra Loka? Ya. Dan hari ini saya tidak sendiri, tapi di samping saya sudah ada seorang yang spesial dari Fakultas Vokasi. Perlu kami perkenalkan, Bapak Dr. Eli Siswanto SOS MM. Beliau merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi. Benar seperti itu ya Pak? Yeah. Boleh menyapa Sobat Cakramania, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Cakramania, selamat berjumpa dengan saya Pak Dr. Eli Siswanto. Kebetulan sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi. Iya, baik. Terima kasih. Oke, baik. Ngomong-ngomong tentang Fakultas Vokasi nih Pak. Ini kan fakultas yang paling baru ya Pak, yang ada di Universitas Negeri Malang. Dan kayaknya belum semua orang tahu di Fakultas Vokasi itu ada prodi apa saja Pak. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit supaya khususnya siswa-siswa SMA ataupun SMK yang nantinya mau kuliah di UM ini biasanya kan taunya cuman jenjang sarjana aja S1. Ternyata ada vokasi. Di vokasi itu ada apa aja ya Pak ya? Ya. Baik Mbak, sebelum ke sana mungkin perlu saya cerita dikit tentang ini sejarahnya Fakultas Vokasi ya. Jadi Fakultas Vokasi ini memang baru, tapi sebenarnya prodi-prodi di Fakultas Vokasi ini prodi yang sudah lama ya. Sudah berdiri tahun 98, ada yang 99, ada yang 2000, ketika itu masih D3. Nah, kemudian prodi-prodi yang berbasis vokasi tadi itu D3 itu semuanya dikumpulkan dalam satu fakultas di Fakultas Vokasi mulai tahun 2023 kemarin ini. Jadi sebenarnya Fakultas Vokasi itu fakultas baru, tapi prodi-prodinya adalah prodi-prodi lama. Jadi barang baru, tapi sebenarnya ini sudah pengalamannya sudah lama. Jadi itu prodi-prodi di Fakultas Vokasi ini ada 11 prodi, Pak. 11 prodi yang semuanya adalah D4 ya, atau sarjana terapan. Nah, prodi ini ada prodi animasi, ada saya sebut sarjana terapan aja lah, D4 atau sarjana terapan, sarjana terapan animasi, sarjana terapan perpustakaan digital, sarjana terapan manajemen pemasaran, sarjana terapan akuntansi, kemudian sarjana terapan yang berbasis teknik itu ada sarjana terapan teknologi rekayasa otomotif, ada teknologi rekayasa manufaktur, teknologi rekayasa bangunan sipil, teknologi rekayasa apalagi itu manufaktur, otomotif, bangunan sipil, sistem elektronika ya. Kemudian ada tata boga dan desain mode. Jadi totalnya ada 11 prodi. 11 prodi. Ya, yang semuanya adalah prodi-prodi D4 atau sarjana terapan. Kalau itu bukan prodi-prodi baru, artinya sebenarnya prodi-prodi tersebut juga akreditasinya juga sudah baik sejak lama ya Pak? Ya. Jadi itu prodi-prodi lama yang dulu dari D3, kemudian kita lakukan upgrading menjadi D4, sehingga lulusannya sekarang ya jadi masa tempuhnya studinya 4 tahun. Nah, ini prodi-prodi lama yang akreditasinya juga sudah lama, jadi ada 11 prodi di Fakultas Vokasi, diantaranya D4 akuntansi, kemudian manajemen pemasaran, animasi, perpustakaan digital, tata boga, desain mode, kemudian teknologi rekayasa dan pemeliharaan bangunan sipil, teknologi rekayasa manufaktur, teknologi rekayasa otomotif, teknologi rekayasa pembangkit energi, dan teknologi rekayasa sistem elektronika. Nah, dari 11 prodi ini 4 prodi yang sudah terakreditasi unggul, Mbak. Sisanya masih baik sekali ya. Harapan kita nanti ke depan insya Allah kita optimis
prodi-prodi ini akan sampai pada akreditasi yang unggul gitu. Jadi bukan akreditasinya bukan di bawahnya baik sekali ya, rata-rata akreditasinya sudah unggul, yang baik sekali juga banyak, tapi juga on the way ke A ya Pak? Iya, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan tingkatkan kualitas akreditasinya nanti. Iya. Nah, buat teman-teman Cakramania yang belum tahu nih Pak, apa sih bedanya sarjana terapan dengan sarjana yang S1 itu? Nah, itu yang perlu teman-teman semuanya ketahui ya, bahwa sebenarnya sama-sama sarjana ya, sama-sama sarjana. Jadi di Fakultas Vokasi nanti teman-teman akan mendapatkan gelar sarjana terapan ya. STR ya Pak? Ya, STR yang manajemen itu STRM, yang teknik itu STRT dan seterusnya. Jadi semuanya mendapatkan gelar sarjana. Bedanya sarjana terapan dengan sarjana akademik ya. Akademik itu, kalau di akademik itu pembelajarannya itu 70% teori, 30% praktek. Kalau di vokasi atau di sarjana terapan itu kebalikannya. Jadi minimal 70%-nya itu praktek, 30%-nya teori. Itu minimal. Jadi bahkan bisa lebih dari 70% itu praktek. Sehingga sarjana terapan ini harapannya punya kemampuan teknis yang excellent, tapi dia juga punya kemampuan analisis ya, seperti sarjana akademik. Jadi ini merupakan keunggulan lah menurut saya dibandingkan dengan sarjana akademik, khususnya di dalam rangka memasuki dunia kerja. Betul, karena mereka lebih disiapkan untuk memasuki dunia kerja ya Pak, lebih banyak lebih prakteknya. siap kerja menurut saya dibandingkan dengan sarjana akademik gitu. Oke, jadi seperti itu Cakramania, bedanya sarjana terapan dan juga sarjana akademik gitu ya. Jadi nggak usah ragu lagi kenapa masuk fakultas vokasi. Kalau dulu vokasi itu kan kita taunya cuma D1, D3, diploma 1, diploma 3 gitu ya. Ternyata kalau di UM sekarang D4 ya Pak, sarjana terapan gitu kan. Dan D4. itu di semua prodi ya Pak, 11 prodi itu 11 prodi semuanya D4 atau sarjana terapan. Iya, dan kalau dari sarjana terapan sendiri itu bisa nggak Pak lanjut ke S2 atau mereka nanti mau lanjut lagi ke jenjang pendidikan selanjutnya? Itu bisa memungkinkan nggak Pak? Nggak ada masalah Mbak. Jadi dari sarjana terapan mau S2 yang akademik juga bisa. S2 terapan juga sekarang ada ya S2 Pak ya? terapan banyak juga ya? bisa. Jadi yang ideal itu kalau lulus dari sarjana terapan bisa cari prodi-prodi yang magister terapan. Nanti setelah magister terapan ke dokter terapan juga ada, baik dalam negeri maupun dari luar negeri nanti itu malah ada. yang biasanya dicari sama industri ya Pak, karena industri itu malah industri itu lebih prefer kepada mereka yang udah punya pengalaman ataupun yang memang disiapkan untuk kerja kurikulum dari kurikulum waktu kuliahnya sih. Kalau STR kan ya tadi yang dijelaskan Bapak proporsinya untuk prakteknya lebih banyak ya. Itu melingkupi di kelas ya, di lapangan maupun di dunia industri, itu 70%-nya di situ. Jadi di kelas saja itu sudah banyak dilakukan proses pembelajaran studi kasus yang real ya. Kemudian di lapangan itu di laboratorium ya. Laboratorium itu juga kita buat yang lebih lebih menarik dan lebih real dibandingkan dengan sarjana akademik, karena kita berbasis TEFA namanya Mbak. Teaching Factory. Teaching Factory. Teaching Factory. Jadi mahasiswa kita itu dibuatkan laboratorium yang itu semacam miniatur pusat produksi dari mitra bisnis kita. Jadi mitra bisnis kita misalkan memproduksi apa, kemudian produksinya sebagian dibuatkan di lab kita dan kita membuat produk yang itu nanti kualitasnya akan dievaluasi atau dinilai atau dijaga sesuai dengan kualitas di dunia industri. Itu yang disebut dengan TEFA, dan itu kita laksanakan di Fakultas Vokasi ini. Jadi mereka praktek kuliah itu udah rasa kerja ya Pak ya? Iya. Rasanya sama semuanya harus ikut quality control sesuai dengan yang diinginkan oleh factory. Itu di labnya, termasuk magangnya juga kita lebih dari prodi-prodi akademik, karena magang kita itu
magang 1 tahun. Jadi 1 tahun tapi dipecah jadi 2 semester. Jadi minimal magang itu 2 semester di Fakultas Vokasi ini. Itu, Oke, Mbak. iya, menarik Jadi sekali. harapannya kita memiliki kemampuan teknikal yang lebih daripada yang akademik gitu. Gitu, Mbak. Iya. Kemudian mungkin kita ingin tahu juga nih Pak, untuk tenaga pengajar, kemudian tenaga pendidikan yang ada di Fakultas Vokasi ini kira-kira seperti apa bisa mensupport kepada mahasiswa khususnya? Ya, mungkin satu hal juga yang menjadi keunggulan kita bahwa dosen-dosen di Fakultas Vokasi ini insya Allah dosennya berkualitas ya. Mulai dari rekrutmen itu kita tahu bahwa rekrutmen di UM secara umum itu mengambil dosen-dosen yang kualifikasinya bagus ya, dari perguruan tinggi yang unggul juga ya. Itu dari inputnya, kemudian prosesnya dosen-dosen kita itu semuanya itu kita bekali dengan sertifikasi kompetensi profesi ya. Jadi semua dosen kita itu kita ikutkan sertifikasi profesi, baik yang nasional bahkan yang internasional. Jadi semua dosen kita, bahkan mahasiswa kita nanti itu semuanya ya, harapan kita semuanya targetnya itu mendapatkan sertifikat kompetensi profesi. Oh, jadi mereka lulus dapat sarjana, dapat ijazah, ya. sama dapat sertifikasi Ya, jadi juga ya Pak? Dapat sertifikat atau ijazah 3 ya. Satu ijazah sarjana terapan, yang kedua ijazah atau sertifikat kompetensi profesi, yang ketiga sertifikat TOEFL atau bahasa Inggris. Wah, dapatnya langsung 3 loh sekali lulus itu ya. Jadi nanti kalau mau daftar kerja udah nggak bingung lagi, karena kalau mau daftar kerja biasanya apply kerja itu kita udah diminta duluan sertifikat TOEFL, IELTS. Ternyata kalau di vokasi itu juga sudah include gitu ya Pak ya, sama sertifikasi juga. Kalau sertifikasinya sendiri tergantung dengan prodinya ya Pak? Ya, nanti masing-masing prodi punya sertifikasi sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Jadi semua prodi nanti diharapkan mensertifikasi ya, semua mahasiswanya melalui sertifikasi profesi yang kredibel ya, biasanya dari BNSP ya, BNSP. Jadi itu target kita seperti itu. Oke, ya, menarik sekali. Jadi dosennya juga bersertifikat profesi, mahasiswanya juga wajib bersertifikat profesi itu. Kalau untuk tenaga kependidikannya sendiri Pak, apakah juga di tiap prodi itu juga ada tenaga kependidikan yang membantu administrasi untuk mereka mengurusin penjajakan, yudisium misalnya? Ya, kalau tenaga pendidikan semuanya masih berpusat di fakultas ya, fakultas, dan kualitas teknik kita terus kita tingkatkan dengan pelatihan-pelatihan, termasuk sertifikasi kompetensi untuk administrasi ya, itu kita berikan kepada teknik-teknik kita. Oke, ya, menarik sekali. Yang terakhir nih Pak, susah nggak sih Pak mahasiswa dari lulusan SMA ataupun SMK gitu ya kalau mau daftar ke vokasi? Kira-kira kompetisinya seperti apa nih? Kan kadang-kadang mahasiswa, calon-calon mahasiswa itu sudah hitung-hitungan di awal gitu ya. Terus kalau daftar jurusan ini susah nih, tapi yang ya udahlah yang paling mudah ditembusnya yang mana? Kalau di vokasi gimana Pak kira-kira persaingannya Pak? Ya, ini kalau terlalu jujur nanti mahasiswanya takut masuk. Tapi enggak, sebenarnya intinya bahwa kalau teman-teman calon mahasiswa itu belajar dengan tekun ya, menyiapkan dengan baik, insya Allah akan bisa masuk di vokasi ya, karena jalurnya juga ada beberapa jalur ya, mulai jalur yang tes prestasi, kemudian tes tulis sampai nilai dan sebagainya. Tapi intinya persaingan masuk di prodi-prodi vokasi lumayan tinggi ya, lumayan tinggi, tapi tidak terlalu rendah juga ya. Jadi nanti yang penting teman-teman harus berusaha keras, menyiapkan dengan baik, insya Allah nanti pasti bisa masuk di fakultas vokasi. Oke, ya memang harus siap berkompetisi ya untuk bisa masuk ke UM apapun, baik itu di jenjang sarjana akademik ataupun di sarjana terapan gitu ya. Pak, kalau nanti Cakramania ingin tahu lebih lanjut tentang fakultas vokasi, kira-kira kita
ingin tahu itu bisa cari taunya di mana, Pak? Oh iya, ada webnya Fakultas Vokasi, webnya FV UM-ACID gitu. FVUM-ACID ya. Itu untuk Tinggal informasi buka resminya webnya, ya, Cakramania. Iya. Ya, nanti juga bisa ngepoin dari Instagramnya Universitas Negeri Malang. Iya. Nanti juga vokasi juga biasanya banyak tuh muncul Ya, beritanya ada tentang vokasi di Instagramnya situ. juga, ya. Ya, jadi baru nanti teman-teman di Cakramania bisa langsung mencari tahu informasi resminya melalui website Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Dan kalau untuk informasi pendaftaran bisa lewat website Seleksi UM ya Pak ya, Ya. seleksi.um.ac.id. Kira-kira seperti itu. Baik, karena kita waktunya juga sudah terbatas ya Bapak Dr. Eli. Sebenarnya masih senang sih ngobrol tentang vokasi ini karena banyak, saya yakin di luar sana banyak orang yang ingin tahu tentang fakultas vokasi yang baru, tapi ternyata sebenarnya kualitasnya juga tidak kalah dengan yang sarjana akademik gitu kan. Dan secara akreditasi juga bagus, nggak kalah dengan yang sarjana akademik. Cuman karena waktu kita terbatas, mungkin saya Cakramania ingin tahu closing statement dari Bapak sebagai Wakil Dekan 1. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Baik, Cakramania yang saya banggakan, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia kita ya. Mari kita maju bersama dengan Fakultas Vokasi. Kita berharap dan optimis ya, teman-teman yang nanti masuk ke Fakultas Vokasi bisa mendapatkan layanan yang bagus dan menjadi lulusan yang betul-betul unggul, yang siap untuk masuk dunia kerja dengan kualitas terbaik. Terima kasih. Oke, kita sudah ada di penghujung podcast. Terima kasih Bapak Dr. Eli untuk kehadirannya di Cakraloka. Senang sekali kami bisa bertemu hari ini. Sampai jumpa lagi di Cakraloka episode selanjutnya. Salam Cakrawala, UM the only one.